Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Dubes KBRI Brussels Bapak Andri Hadi, yang kami hormati Ketua KPMI Belgia Bapak Wawan, bapak-bapak, para senior, para ustadz, ustadzah yang hadir pada malam hari ini pengajian KPMI Belgia, semuanya yang sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada di sana siang pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa bersilaturahim, sekaligus saling memberikan semangat. Mudah-mudahan keluarga besar KPMI Belgia ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, dan tambah ikhlas dalam menjalani hidup. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya Pak Agus gitu aja. Saya gerak di bagian paliatif. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Jadi saya kurang lebih sudah 25 tahun lebih di paliatif, terutama untuk mengatasi pasien-pasien terminal. Jadi pasien saya yang paling banyak adalah kanker stadium lanjut, di mana sebagian besar pasiennya biasanya banyak yang putus asa. Itu tugas saya untuk memberikan semangat agar kualitas hidupnya bisa membaik. Pendekatan paliatif adalah secara holistik, bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Jadi kalau ngobati tidak hanya fisik, tapi psikologisnya, sosialnya, kultural, dan spiritualnya secara simultan. Sebab problem orang sakit biasanya karena ketidakseimbangan dari 5 aspek yang membentuk manusia. Umumnya orang mengobati adalah treat the disease, tapi kalau di paliatif adalah treat the patient, manusia secara keseluruhan, sehingga yang sakit ini dianggap oleh keluarga kita, sama seperti keluarga kita. Sehingga bagaimana dia tidak menderita, bagaimana dia tetap semangat, dan dia siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Intinya begitu. Jadi kualitas hidup, sehingga kalau dia tidak ada keluhan, dia bisa beribadah, dia bisa melaksanakan aktivitas yang baik, beramal soleh. Itu tugas kita. Nah, dengan itu maka saya banyak pendekatan lewat psikospiritual. Dan itu seringkali yang dilupakan oleh kita semuanya. Biasanya kalau sudah sakit baru teringat. Tapi kalau sehat kadang-kadang lupa bersyukur, lupa melakukan hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Nah, sehat. Jadi sehat ini sehat fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritualnya. Mari kita, jadi pandemi ini memang dahsyat sekali yang menyebabkan namanya health shock, terkaget-kaget. Jadi begitu cepatnya beritanya sehingga tidak siap. Padahal virus ini termasuk virus yang relatif baru dan virus ini virus yang sangat cerdas. Beberapa mengalami yang namanya global stress. Biasanya manusia itu beradaptasi sekitar 3 bulan. Sekarang ini sudah 10 bulan lebih. Jadi kalau kita bisa tetap eksis, bisa tetap istiqomah, itu luar biasa. Ya. Mari kita saling mensupport. Istiqomah itu paling sulit untuk mempertahankan. Yang pertama adalah bersyukur, kita masih diberikan iman, Islam, masih bisa bernapas, dan bisa beribadah dengan baik, bisa bersilaturahmi, meskipun biasanya tatap muka, namun kali ini dengan virtual. Memang pandemi ini harus disikapi dengan 5 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, para ahlinya sedang berusaha untuk mengatasi.
ada kecerdasan emosional. Kita tidak usah mengeluh, tidak usah marah, tapi harus bersabar perintah Allah. Kemudian kecerdasan sosial ini yang sebetulnya peluang social intelligence. As-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi kalau kita meningkatkan sedekahnya, insya Allah kita akan bisa melalui ini dengan baik. Kemudian kecerdasan teknologi melalui virtual ini kita bisa bersilaturahim, tetap memberikan semangat, memberikan info-info yang baik, dan terakhir adalah kecerdasan spiritual. Seperti malam ini kita masih diberi kesempatan untuk ngaji sehat, ya, ngaji bareng, ngaji sehat. Dan banyak nikmat lagi, nikmat Allah yang luar biasa. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan. Jadi kita tetap, kalau almarhum Syekh Ali Jabir, dia selalu alhamdulillah. Tapi saran Rasulullah dengan adanya pandemi yang dahsyat ini, kita harus memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Implementasi dari syukur itu 4, bilisan, alhamdulillah, diucapkan. Biasanya ada yang dalam hati boleh, tapi saya mengajarkan biasanya ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Mengapa? Karena pada waktu sakaratul maut itu sulit kita mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi kalau sudah terbiasa, maka kalau terjadi sewaktu-waktu kita nggak sadar, itu sudah otomatis mudah. Ya. Seperti kemarin pagi itu ada serangan jantung, salah satu orang itu serangan jantung hanya hitungan detik, tapi karena lisannya biasanya terbiasa untuk berzikir, maka akan mudah mengucapkan itu. Bil kolbi, dengan hati. Bil arkan, dengan anggota badan. Terutama sholat. Ya. Jadi hikmah dari pandemi ini, kita untuk introspeksi diri. Apa? Membenahi sholat seperti visi hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Apa? Ya sholatnya yang nomor 1. Dan sholat ini sekaligus sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi memandang pandemi ini tidak selalu negatif, pasti ada positifnya. Hikmahnya adalah kita makin dekat kepada Allah, makin solidaritas kita berbagi dengan saudara-saudara kita, dan kita banyak menolong. Memang hidup itu baiklah dengan Allah, kalau bisa dicintai, baiklah dengan sesama, jangan sampai ada musuh, jangan sampai ada orang yang nggak enak dengan kita, dan banyaklah menolong. Social intelligence. Jadi inti daripada orang takwa adalah social intelligence. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bila amwal, dengan harta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat itu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Yang paling mudah fisik, jangan males olahraga. Jangan mager, males gerak ya. Orang biasanya itu masalahnya, keluhannya itu kalau enggak mager, baper, kuper ya. Terus itu suka selfie itu ya. Nah, fisik ini kita jangan mager, minimal harus gerak supaya aliran darah ini bagus ya. Tapi seumpama nggak sempat pun, sholat yang khusyuk, yang baik, itu olahraga yang spektakuler. Apalagi malam tahajud. Itu otot-otot semua, saraf-saraf itu pasti berbunyi kalau kita ketek. Nah ya biasanya begitu. Psikologis tidak usah mikir yang berat-berat. Banyak orang otaknya mengkeret, brain atrofi, itu karena pikirannya nggak perlu dipikir. Ya. Jadi kita membatasi aja. Jadi seperti mengenai pandemi ini, kalau kita mengatasi bersama-sama, maka terasa ringan. Maka kuncinya mengatasi pandemi ini adalah fokus pada pandemi, kedua adalah disiplin protokol kesehatan, dan gotong royong.
Makanya dalam keluarga itu timnya diperkuat. Jadi sholat kita makin berjamaah dan lain sebagainya. Itu kekuatan sosial. Nah ini justru dengan kondisi pandemi, kalau menurut orang akan hemat, salah. Kita keluarkan yang kita punya, karena itu menahan risiko. Dan kedua, kalau orang banyak sedekah, itu mesti daya tahan tubuhnya meningkat. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Jadi jangan malah eman, karena Allah nggak eman dengan kita. Allah itu nggak hitung-hitungan dengan kita. Makanya kita sama Allah nggak hitung-hitungan. Maka tidak ada istilahnya bangkrut, berat, nggak ada. Allah itu nggak mengenal bangkrut. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Makanya menurut saya tekniknya menurut pandemi ya bisnis dengan Allah. Membantu yatim piatu, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, apalagi di Indonesia cukup banyak, bukan hanya karena dampak pandemi, tapi ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung meletus, ada itu sebetulnya peluang kita untuk kita saling menolong. Dan insya Allah itu tadi, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala, dan imun kita akan meningkat, serta insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang. Dan itu terbukti. Dan itu yakin di Al-Quran. Makanya banyak teman-teman itu dia mengeluh susah karena tidak yakin dengan Al-Quran, tidak yakin dengan janji-janji Allah. Dan janji-janji Allah itu pasti. Makanya bisnis lah, malah dia terpengaruh oleh yang lain-lain, ya malah susah dia. Kalau bisnis dengan Allah, ngurusi masjid, ya yatim piatu, atau siapapun yang terdampak dengan pandemi ini, ya insya Allah akan selamat. Ini sudah dibuktikan oleh teman-teman saya, termasuk saya kehilangan sahabat-sahabat saya yang ada hitungannya jam, ada hitungannya hari, ada hitungannya 30-40 hari, dan lain sebagainya. Banyak sekali sahabat-sahabat saya yang terkena. Ya. Sehat kultural, sehat spiritual. Nah, ini bagaimana kita berusaha dicintai Allah. Makanya jangan senang pujian dengan manusia, tapi kita minta ridhonya Allah. Biasa aja. Ya. Kalau Allah memuji, pasti manusia memuji. Kalau manusia memuji, belum tentu Allah memuji. Nah itu. Jadi jangan dibalik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kita minta ridhonya Allah. Nah caranya bagaimana? 5E ya, emotional detox. Jadi menghilangkan penyakit hati. Ini yang sering tidak terasa. Orang yang suka menyalahkan orang lain, itu hatinya masih punya penyakit hati. Namanya AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong, egois, ya, merasa dirinya benar dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menurunkan imun dia, dan itu rendah di hadapan Allah. Ya, jadi orang yang mengalah itu luar biasa. Jadi siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga, kata Allah. Tapi kalau dia benar dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Ya, cuman sayangnya kan banyak orang-orang terlalu ya kebablasan. Misalkan ini contohnya, istri ngomeli suami, suami sudah diem mengalah, itu kadang-kadang masih diserang terus. Nah, itu namanya dolim, nggak boleh ya. Itu bisa banyak berakibat diabetes dan lain sebagainya, itu stres ya. Jadi stres psikologis itu lebih berat daripada stres fisik. Stres fisik, makanya dengan anak-anak nggak boleh kita ngomong keras ya, apalagi marah, nggak boleh, itu karena miliknya Allah. Allah yang tersinggung ya. Diberikan putra-putri harusnya membahagiakan kita. Jadi makanya kalau ingin merubah anak atau siapapun ya lewatkan yang punya, ya lewatkan sama yang punya. Karena kita tidak bisa membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jangan coba merubah hati orang tanpa izin sama Allah. Jadi apapun, makanya pandemi ini backingnya adalah Allah. Kalau tidak backingnya Allah berat. Ya kita harus yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min awlatas. Semua persoalanmu dunia sebesar apapun, seperti pandemi, kondisi ini kan multiple stress. Stres yang sudah ada ditambah dengan pandemi, unpredictable stress, namanya multiple stress. Jadi berat. Jadi kalau nggak kembali kepada Allah, ya tetap stres. Ya banyak sekali teman-teman saya yang lambungnya kena, ya karena mikir yang aneh-aneh. Tapi begitu dia istighfar, begitu dia zikir, begitu membaca Al-Quran, selalu memberi kabar SMS-an dengan Allah, maka langsung tenang ya, karena janjinya Allah itu kalau berzikir adalah tenang. Eating well,
Jadi saya termasuk aliran yang tidak pernah melarang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Silakan. Tapi menyontoh Rasulullah, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kolesterol itu nggak ada. Daging itu nggak di kolesterol bukan karena daging ya. Kolesterol itu karena pikiran dan kelelahan. Kelelahan ini masuk stres. Jadi kortisol. Jadi kalau orang bisa mengendalikan stresnya, pikirannya, silakan makan. Ya, daging itu malah menurut saya vitamin ya. Makanya kita harus punya pikiran yang positif. The power of mind. Misalkan makan sate, ya Allah, berilah kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Jadi sate kalau dimakan tidak jadi kolesterol, tapi jadi tenaga untuk kita bisa berkarya dan beribadah. Ya, makanya orang-orang makanya seperti diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya itu karena hatinya belum didetoks, emotional detox ya. Makanya obatnya harus perbanyak istighfar, exercise, olahraga. Olahraga itu yang penting teratur, terukur, sesuai umur, dan hati senang. Nggak usah ikut-ikutan. Ada pandemi sepedaan semua, padahal nggak pernah naik sepeda. Malah serempetan, malah jatuh, malah dijahit, malah macam-macam. Ya. Jadi sesuai, silakan mau olahraga apa, yang penting hatinya senang. Hati senang itu, jadi bersyukur dan hati qanaah, bisa menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah, itu yang meningkatkan daya tahan tubuh. Enjoy life, jadi menikmati hidup. Ya. Makanya seperti makan itu, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi dengan sedekahnya. Maka akan tidak menjadikan penyakit. Nah, justru yang terakhir ini empati sosial. Ini yang luar biasa. Jadi orang yang takwa kepada Allah, inna akramakum indahu atqakum, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang bertakwa. Implementasinya dia makin sosial, makin mudah bekerja sama. Mindsetnya itu bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan saya. Karena kita ini bukan hanya dengan harta, punya fisik, punya ilmu, punya tenaga, punya macam-macam. Nah itu yang harus kita berikan. Jadi kalau ingin sehat, 5 aspek ini harus balance. Nah kadang-kadang nggak balance ya, kalau sudah enak kerja ya, apalagi yang kerjanya money owner dan proyek owner ya, kalau nggak ada duitnya nggak mau kerja, itu nggak ada. Jadi ada pekerjaan harus kita, makanya bekerja hanya 3, teamwork, networking, innovation, hanya itu aja. Jadi mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan. Karena kalau sudah sakit nggak bisa. Makanya di tempat saya, kalau menolong orang ya dia butuh kasih. Kalau dia sudah meninggal, kita nggak bisa memberi pertolongan. Itu kuncinya. Jadi di tempat-tempat pasien kita jamin pasiennya. Ibu sudah sakit, ibu jangan mikir, biar kita yang berat. Ya, bisa berat. Jadi seperti keluarga kita. Jadi termasuk kesulitannya, termasuk anaknya nggak bisa sekolah, kita yang sekolahkan. Ya, itu tugas kita. Jadi itu makanya paliatif itu harus dikembangkan terus. Ya, cuman mindsetnya belum begitu semua, nggak, belum tentu. Makanya kita berjuang untuk bisa melaksanakan paliatif. Jadi pandai bersyukur, menerima dengan ikhlas pemberian Allah, mampu mengendalikan emosi, emotional balancing. Memang stres kena ini, tapi langsung kita lurus lagi. Begitu kita kembali kepada Allah, kita ke tengah lagi. Memang mungkin manusia itu cenderung keluar dari rel. Mungkin dengan ada pandemi, itu jeweran dari Allah. Supaya kita lurus lagi, masih diberi kesempatan lagi untuk mendekat kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai terprovokasi. Masalahnya sekarang dengan adanya medsos itu luar biasa. Makanya salah satu kalau kita kunci untuk bisa melewati pandemi ini, kurangi melihat medsos yang isinya hoax-hoax dan lain sebagainya itu. Jadi kembali kepada Al-Quran. Ya. Nah, itu kalau kita cerdas. Tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan seperti itu. Efek stres pandemi itu luar biasa. Ya. Menjaga imun tetap sehat, mengatasi kebosanan, itu luar biasa, nggak gampang. Ini macam-macam stres ya, work stressing, financial stressing, disease stressing, social stressing, family stressing, anak-anak belum sekolah ya,
mohon maaf ibu-ibu ini kalau anak-anak nggak keluar, ini sekarang klaster keluarga itu kan anak-anaknya nggak betah keluar, ketemu dengan OTG, masuk ke rumah tidak pakai protokol kesehatan, akhirnya interaksi dengan keluarganya ini banyak sekali. Makanya saran saya untuk ibu-ibu lebih cerewet, nggak apa-apa, untuk antisipasi ya demi kebaikan kesehatan. Tips mengatasi stres yang cepat ya. Jadi kembali kepada Allah, taubatan nasuha, kemudian kita lakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Jadi kita kalau nggak berubah maka Allah tidak akan merubah. Mindset kita, attitude kita, akhlak kita, dan action kita. Itu intinya. Kembali kita ke visi hidup, yaitu makin mendekat kepada Allah, berusaha untuk dicintai Allah. 3M, mengenal Allah, sering menyebut dan mengingat namanya, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Minimal kita SMS-an dengan Allah. SMS, WA sama anak, istri, suami, keluarga boleh, tapi jangan lupa sama Allah, owner kita. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Itu akan diingat sama Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Nah, beramal soleh, kita berusaha terus dengan syarat nisi. Niat yang benar, lillahi ta'ala, ilmu, semua dengan ilmu, seperti ilmu dunia ada, ilmu akhirat juga ada. Rasulullah kalau ingin sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Nah sayangnya kalau saya strateginya, saya di atas 50 tahun, insya Allah Februari ini 58. Maka otomatis saya akhiratnya akan lebih banyak. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja. Tapi cemberut jadi senyum, itu akhirat. Pelit jadi dermawan, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Ya. Jadi terutama sikap kita. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak. Jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif. Jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Nah, terakhir istiqomah ini yang sangat berat. Jadi 3 yang sangat pengalaman saya yang fokus adalah, satu adalah introspeksi diri, kedua belajar ikhlas, ketiga istiqomah, konsisten dengan Allah. Jadi ini visi hidup kita ya. Di masa pandemi yang penting tidak perlu terlalu stres. Terlalu itu nggak bagus, tapi pasti stres lah dengan kondisi. Makanya emotional balancing, emotional detox, berpikir positif, dan kita tetap bersyukur. Terlalu itu memang nggak bagus ya. Terlalu gemuk itu bagus, makmur. Tapi terlalu gemuk itu 32 penyakit mengancam. Kurus bagus, langsing, tapi terlalu kurus itu juga kurang gizi, cacingan, ya, TBC juga bisa. Ya. Jadi sedang-sedang saja. Makanya Rasulullah selalu ngajari yang sedang-sedang saja. Ya. Sehingga balance itu tadi. Disiplin protokol kesehatan mutlak menjaga iman, imun. Iman 5S ini. Syahadat. Jadi orang selama hidupnya membaca syahadat sekali saja dengan ikhlas, diterima oleh Allah, maka meskipun kegiatannya banyak dosa, dia harus masuk neraka dulu, tapi terakhir pernah bersyahadat, maka pasti diangkat surga. S yang kedua adalah sholat. Sholat ini yang utama, Rasulullah sendiri sebelum wafat, beliau selalu mengingatkan ummati sholati, sholat. Jadi sholat ini kalau baik ya insya Allah. Kesempatan dengan pandemi ini makin banyak di rumah, kita memperbaiki sholat, menambah sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang lainnya, luar biasa, tahajud dan lain sebagainya. Ketiga adalah sabar. Memang perintah Allah sabar. Keempat adalah perbanyak sedekah kita. Terakhir adalah baca sholawat. Memperbanyak sholawat. Karena Rasulullah mengatakan, kalau kamu ada kesulitan apapun, Allah pasti akan memberikan pertolongan
Jika kamu melakukan satu, memakmurkan masjid, kedua qiyamul lail, ketiga bersedekah, keempat banyak menolong, kelima memperbanyak sholawat. Yang keenam adalah seringlah berwudu. Dalam hadis yang disebutkan ini. Imun kita. 5F. Fit, fresh, fun, food, fight. Nah, kita harus semangat ya. Fokus pada tugas dan pekerjaan dan bersabar serta terus banyak berdoa. Emotional balancing, emotional detox. Namun jamaah KPMI Brussels ini saya senang kondisinya emotional wellness. Nah, ini dijaga terus. Ya. Jadi helpful, mensyukuri, ini akan menjaga imunitas kita. Fit, olahraga, makan bergizi, istirahat, fresh, segar, humoris. Ya, ini penting. Orang yang serius terus, itu gampang kena diabetes, darah tinggi, dan itu kortisolnya meningkat. Hanya kita harus ada ini, humor-humor ini, supaya endorfinnya meningkat, itu penyeimbang. Ya. Jadi nggak baper ya, kita harus, nah, seperti di paliatif itu, kita harus teamwork. Ya. Jadi kalau bekerja di paliatif, dia masih punya sombong, dan lain sebagainya, nggak bisa, dia tertekan. Karena mindsetnya apa yang bisa kita berikan pada pasien dan keluarga. Jadi kalau seorang dokter masuk di paliatif, jasnya harus dilepas, tidak boleh dipakai. Dan kita harus sama semua. Fun, nah ini senang, senyum, tertawa, ya terapi senyum. Senyum pada waktu anak-anak itu 400 kali per hari. Ternyata setelah tua itu tinggal 15 kali. Jadi 385 itu hilang. Itu yang menyebabkan kita keluar hormon-hormon yang negatif, ya hormon-hormon stres. Jadi sekali lagi bukan dari makanan. Duren itu sebetulnya mengandung zat yang membuat kita bisa kreatif, inovatif, merangsang serotonin kita. Ya, jadi nggak usah takut makan duren. Ya. Kolesterol itu ada di lab, ya, di lab. Kalau sudah sakit itu apa? Tidak boleh makan apa-apa, ya susah. Makanya kita menata hati, pikiran, ucapan, dan lain sebagainya. Food. Di era pandemi ini harus mikronutrien ini yang penting. Vitamin dan mineral. Kalau orang normal, itu tidak ada pandemi, nggak apa-apa. Nggak pakai vitamin mineral, karena bisa dicukupi dengan makanan. Tapi ini pandemi, jadi banyak virus-virus. Maka kita harus berjuang untuk meningkatkan imun kita tetap kuat. Makanya vitamin mineral ini, ya, vitamin B, C, D, dan E. Itu yang mineral itu lebih banyak dibutuhkan tubuh, 5%. Kalau vitamin itu 1%. Jadi sebetulnya yang lebih penting adalah mineralnya ini. Mineral ini banyak pada sayur dan buah-buahan. Fight, ya, kita terus semangat. Semangat untuk apa? Beribadah dan terus berkarya. Dan termasuk semangat melawan pandemi COVID. Resep panjang umur yang berkah, ya. Panjang umur tapi berkah. Berkah itu selalu bertambah kebaikannya. Ya kesehatannya, ya rezekinya, ya keluarganya. Makanya doanya Robbi anzil menjalan mubarakah wa anta khairul muzilin, itu selalu kita sering baca. Good gen kita harus bagus, ya. Makanya kita harus kembali lagi kepada anak-anak itu, kalau gennya bagus itu selain keturunannya bagus harus minum ASI 2 tahun, ya. Saya dulu minum ASI, saya ingat saya 3 tahun, ya. Jadi 2 tahun saya tambahi setahun karena bapak saya dulu tentara, ya. Jadi nggak punya apa-apa, jadi mengandalkan ASI. Good diet, makanan yang bagus, ya. Semua boleh sih, tapi saran Prof. Akandar itu pecel dan gado-gado. Karena di situ ada kacang, ada kentang, ada sayur. Orang kalau makan kacang satu lepek, satu genggam, itu menguatkan jantung. Di situ ada zat namanya arginin. Tapi kalau satu black, itu cekot-cekot. Nah, itu yang menyebabkan asam urat, karena berlebihan itu, ya. Jadi kita makan itu kalau secukupnya nggak ada masalah, dibutuhkan. Apapun, sate, apa itu. Yang nggak boleh itu berlebihan. Makan sate, gulai saben hari, lah itu yang salah. Ya. Jadi kalau apalagi diimbangi dengan olahraga, good exercise, good habit, ya, merokok, ya, ada
eh, KPMI ada yang merokok? Enggak ya kelihatannya ya, Bang ya, enggak ada yang merokok. Ya rokok ini memang apalagi di pandemi ini bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Sebetulnya rokok itu juga ada manfaatnya. Jadi semua itu memang ada positif negatifnya. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada bahaya merokok. Tapi banyak orang nggak tahu manfaat perokok. Ya. Ada 3 besar manfaat perokok. Satu adalah pencuri takut. Jadi kalau orang mau masuk rumah, yang di dalam masih merokok, lah efeknya rokok kan batuk. Jadi pencurinya lari. Ya, itu efek rokok. Yang kedua adalah anjing takut. Orang lihat anjing mesti lari. Orang perokok juga lari dan orang perokok nafasnya terbatas. Dia mesti jongkok, ya. Nah, anjingnya mikir, "Wah, ngambil batu." Padahal ngatur napas, ya. Yang ketiga, orang perokok itu biasanya orangnya baik, romantis. Itu cirinya orang perokok. Kenapa? Dia jauh dari setan, ya. Orang misalkan ngerokok di teras, setannya datang. Wah, rokok asap aja, api aja dihirup ya, disedot. Apalagi aku, nah, setan kan dari api, setannya lari. Jadi orang perokok itu jauh dari setan. Biasanya orang perokok itu mesti orangnya baik hati. Itu banyak orang nggak tahu efek dari rokok itu. Good spiritual dan good luck. Kalau ini bagus semuanya, ya goodbye ya. Kalau masih sakit ya goodbye, sudah waktunya. Masa pandemi ini ada 2, sehat dan terpapar. Kalau sehat ya disiplin protokol kesehatan dengan 3M plus 2M ya. Yang penting happy, iman dan imunnya tetap bagus dan beraktivitas positif serta optimis. Demikian juga yang terpapar kuncinya adalah tidak perlu panik. Begitu dia panik, cemas, langsung kena badai sitokain dari virus SARS-CoV-2. Jadi tenang, menata hati, tetap menjaga iman dan imunnya ini dan mengikuti protokol pengobatan dengan sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap optimis saja ke depan ya. Mudah-mudahan 3 hal yang penting yang harus bersama-sama, disiplin protokol kesehatan, vaksinasi dan 3T, testing, tracing dan treating itu harus dilakukan bersama-sama dengan konsisten. Bagaimana mensikapi kondisi saat ini Pak Agus? Nomor 1 sabar, memang ini perintah Allah. Kedua, konsisten disiplin protokol kesehatan, menunggu giliran vaksin. Ketiga, tetap beraktivitas positif, produktif dengan protokol masa pandemi, dan tetap menjaga sehat serta banyak berdoa. Sabar ini perintah Allah. Ya. Walanabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perintah Allah ya. Jadi sabar dalam hal apa? Dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalani ujian yang berat, cobaan, dan menjalani hidup ini. Sabar memang enak diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ya, kita tujuannya terus terang adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tapi proses menuju ikhlas harus latihan sabar. Ya, ini latihannya. Yang penting Bapak Ibu supaya tahu ini, banyak yang saya beri istighfar 70 kali setelah sholat asar. Dalam hadis qudsi, sahabat Rasulullah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku amalan yang bisa membawaku ke surga." Jawab Rasulullah, "Jangan marah." Wah, tidak bisa, saya orangnya egois, saya orangnya keras, saya orangnya perfeksionis. Kata Rasulullah, bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. Sahabat Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, kalau usiaku 60, mungkin 20 tahun sudah engkau ambil. Bagaimana ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Tidak usah takut. Sisa pengampunanmu akan aku berikan kepada kerabat-kerabat." Itulah dahsyatnya istighfar. Ya. Menggembirakan Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya, dan banyak lagi. Dan setan putus asa. Ya. Namun di kita ini setan sudah tidak ada ya, karena manusianya banyak yang jadi setan. Disiplin protokol kesehatan yang perlu digencarkan adalah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, pergerakan. Jadi betul kalau di mana-mana ada lockdown ini karena virusnya terbawa oleh orang yang bergerak ini. Namun virus itu ya termasuk virus yang cerdas juga. Ya. Jadi 3 hal ini harus bersamaan dan konsisten. 3 ini. Vaksin,
ada harapan baru ya, tapi bukan segala-galanya, tetap disiplin protokol kesehatan untuk melindungi. Dan di Indonesia karena targetnya adalah 181 juta, maka butuhkan kurang lebih 1 tahun lebih ya. Tapi kalau lebih cepat akan lebih baik. Alhamdulillah saya 19 Januari sudah suntik pertama, dan kesannya tidak sakit, tidak terasa, 30 menit pertama tidak ada keluhan, sore hari terasa ngantuk, nafsu makan meningkat, besoknya sudah bekerja. Suntikan kedua adalah tanggal 2 Februari kemarin. Ya. Alhamdulillah karena yang nyuntik ini murid saya, jadi dia agak dredeg, ya, agak dredeg sehingga terasa sedikit kemeng di tempat suntikan. Tapi dikasih paracetamol hilang dah. Jadi kalau keder itu bisa tegang ya. Tapi yang pertama nggak terasa itu. Malah dijak ngobrol, loh sudah Pak dokter. Jadi sama, tidak ada keluhan, sore ngantuk, nafsu makan meningkat, dan besok sudah bekerja. Alhamdulillah. Tapi tetap disiplin protokol kesehatan. Ya. Ingat titer antibody itu 80 hari setelah vaksin kedua. Jadi proses ini. Makanya kita harus disiplin. Saya sehari-hari bekerja tetap pakai APD level 2. Ya. Jadi melayaninya juga demikian. Dan terus semangat melayani tugas kita karena tidak mungkin tutup. Dan rumah sakit adalah zona merah, sehingga saya kalau pulang selalu diberhentikan sama istri di depan, baju harus dilepas, masuk tempat pencucian, saya harus masuk kamar mandi dengan mandi yang bersih, baru bisa berinteraksi dengan keluarga. Itu saya lakukan dengan ikhlas, dengan senang hati, demi untuk menjaga kesehatan saya dan keluarga yang lainnya. Ini pelayanan sebelum pandemi di paliatif ya. Ini staf-staf saya dengan multidisiplin ya, berbagai macam disiplin. Ini kita melayani dengan hati ya. Ini gedung satu-satunya yang ada di Indonesia paliatif ya, perawatan paliatif, dan memang lahirnya paliatif adalah di Surabaya. Ini staf-staf kita. Nah ini di masa pandemi saya memakai APD level 2 ya. Ini kalau meriksa juga pakai ini sampai sekarang, sampai hari ini. Dan kalau wawancara selalu ada penyekat, dan kita protokolnya lebih ketat. Meskipun kita sebagian sudah disuntik semuanya, divaksin, tapi tetap kita. Karena pasien-pasien kita termasuk yang golongan imunokompromis, daya tahan tubuhnya menurun. Ini staf-staf kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pegangan kita untuk bekerja hanya 3, profesional, proporsional, dan patient. SDM yang unggul tidak cukup pandai, tapi harus cerdas. Ini yang penting. Berpikir positif dan efektif, arif dalam menyikapi informasi, bertindak yang manfaat, selalu ingin baik dan maju, dan tidak mudah diprovokasi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan the power of personality, good heart, hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur, good mind, memandang kejadian, memandang seseorang dari sisi positifnya, good speaking, alhamdulillah, jangan tidak bisa, sulit, itu negative word ya. Yes, oke, setuju, fight. Ya, jadi karena ini doa, good feeling. Kalau ada siapapun yang butuh pertolongan, segera kita tolong. Jadi mindset kita, ibu jangan repot, biar kita yang repot, karena kita sehat. Nah, good frame thinking, pola pikirnya. Kalau pembicaraan ini memperkuat tim saya bicarakan. Tapi kalau memecah belah tim saya, enggak saya bicarakan. Good frame thinking. Terakhir adalah good action. Ini 5 kecerdasan ya, saya spiritual agar kita tenang, terwaspada. Makanya obatnya pandemi ini adalah syukur, 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 sabar, 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 dan tambahi sedekah, sedekah, sedekah. Ini doa-doa yang perlu kita baca, saran Rasulullah, hadis qudsi di masa pandemi ini. Mohon pertolongan dan doa agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa agar selamat. Kita baca waktu pagi dan malam. Kalau kita pergi-pergi toh keluar, work from home maupun work from office, minimal Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, dan doa di lapangan rezekinya Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertambah kebaikannya. Kalau dari sisi materi sedikit tapi cukup.
Kalau banyak tidak ada yang mubazir, artinya sedekahnya akan tambah banyak. Doanya adalah Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Selalu bertambah kebaikannya. Allah akan memberikan keberkahan terus. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah seperti janji Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ditambah lagi dengan surat Fusilat, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ini sangat berat sekali. Mudah-mudahan dengan pelajaran pandemi ini kita bisa istiqomah untuk menuju ke ikhlas. Tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi Rabbi. Keluarga besar KPMI Belgia, ayo tetap harus sehat, harus semangat dan terus produktif. Setuju ya Pak Iqbal ya? Insya Allah. Ayo hati kita gembira supaya imun kita tetap terjaga dan bahkan meningkat. Terima kasih, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Appreciate untuk KPMI Belgia yang selalu terus istiqomah dalam pengajian, ya, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan mohon selalu motivasi untuk keluarga besarnya sabar, baik yang sedang diuji maupun yang masih sehat. Mudah-mudahan Allah segera bisa memberikan jalan keluar agar pandemi ini bisa berlalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.